Selamat malam. Apa kabar hari ini? Sudah cuan berapa hari ini? Ya, jadi hari ini bukan hari ini sih. Jadi dari kemarin ini Dogecoin ini udah naik berapa ratus persen ya? Udah banyak lah, udah puluhan persen, ratusan, 100 lebih lah. Dalam 1-2 hari ini ya dia jadi trending kembali. Jadi di Indodex itu dia hari ini sudah tembus 1 triliun untuk transaksinya dalam 24 jam ya. Jadi dari awal-awal kok sudah ngomongin Dogecoin ya, karena memang Dogecoin lagi trending hari ini. Oke, jadi hari ini kita pakai judul Doge tembus 1 US dollar. Jadi di crypto this day kita akan lebih fokus di Dogecoin. Jadi sebelum kita buka chart dan yang lain-lain, kita lihat dulu alasan kenapa Doge melambung tinggi. Jadi sebenarnya sudah pernah mencapai all time high-nya ya yang untuk Doge ini, cuman dia bikin all time high lagi dan kelihatannya dia bakalan terus melambung. Cuman bukan itu jadi alasan sebenarnya dari kenapa dia bisa semelambung ini. Yang pertama yaitu nilai dolar yang tergerus akibat pasokan dolar yang sangat banyak sekali ya. Jadi ini pun juga kaitannya dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di Amerika sana. Hal itu pun juga sebenarnya ada kaitannya dengan krisis yang terjadi akibat pandemi COVID. Maka dari itu pemerintah Amerika melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Alasan yang kedua yaitu Doge bersandar pada pasar aset kripto yang mengalami lonjakan masif sejak bulan Februari kemarin. Jadi tidak hanya Doge saja, jadi beberapa aset kripto itu sudah mulai melambung pada bulan Februari kemarin. Itu yang tinggi-tingginya sekali. Jadi waktu itu kalau tidak salah Bitcoin pun juga melambung sangat tinggi sekitaran bulan Februari kemarin. Tetapi untuk Bitcoin memang ada beberapa faktor-faktor yang dia bisa sangat melambung sangat tinggi sekali, walaupun faktor fundamentalnya juga sangat kuat, yaitu salah satunya ya memang koin dari Bitcoin itu memang jumlahnya sangat terbatas sekali. Jadi tapi hal ini tidak berpengaruh kepada Dogecoin. Jadi di sini pun juga saya tuliskan bahwa lupakan soal kelangkaan unit moneternya. Jadi memang Dogecoin ini pun juga tidak ada langkah-langkahnya sih sebenarnya. Jadi ini kaitannya dengan masuk di alasan yang kelima ini juga. Jadi tidak memperdulikan pasokan atau stok karena setiap menit ada 10.000 Doge baru yang ditambang dan beredar. Jadi mari kita lupakan soal kelangkaan unit moneternya, karena mungkin untuk saat ini bukan hal yang relevan lagi untuk membicarakan masalah stok ya. Jadi sejak diluncurkan ada sekitar 129 miliar Doge yang sudah beredar pada saat ini.
Oke, lanjut ke alasan ketiga, yaitu Doge dianggap sederhana seperti Bitcoin, tidak ada produk tambahan dalam ekosistem Doge. Jadi sistem Doge itu hanya ditambang, dibeli, dan dijual, itu saja. Oke, selanjutnya adalah ini adalah alasan yang sangat sangat menjadi faktor utama. Jadi dukungan dari Elon Musk. Elon Musk ini adalah pemilik bos dari Tesla. Jadi mobil listrik Tesla yang dari Amerika. Jadi dia sering apa ya kalau di Twitter itu namanya cuitannya di Twitter itu sering menyebut terkait dengan Dogecoin. Jadi Dogfather ini adalah Elon Musk. Jadi setiap dia mencuit pasti harganya bakalan naik. Sedangkan faktor yang terakhir itu adalah bursa besar itu sudah listing Doge. Bahkan Doge itu dia sudah bisa ditambang di NiceHash. Oh, ke depan bakalan bisa di listing di NiceHash. Oke. Langsung saja kita lihat saja di pasarnya Doge. Doge. Dia dalam 24 jam terakhir ini dia naik 24,37%. Dia volumenya dalam 24 jam itu adalah 1,9 triliun rupiah. Sekarang di harga 9.900. Saya ada saldo sih sedikit di Dogecoin, tetapi ya karena ada uang sedikit. Oke, kita masuk ke chartnya ya. Advance chart. Oke, jadi ini advance chartnya, kita setting dulu indikatornya. Indikatornya yang biasa kita pakai adalah Bollinger Band, Moving Average. Jadi ada moving average itu kita ada 3. Terus kita pakai William Alligator dan William Fractal. Kita setting sebentar ya, kita minta waktu. Jadi kita pakai MA5, MA20 dan MA50. Kenapa harus seperti itu? Ya mungkin bisa browsing-browsing. Alasannya karena MA5 itu mewakili 1 minggu, MA20 itu mewakili 1 bulan, dan MA50 itu mewakili 3 bulan. Mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Oke. Coba kita cek coba kita lihat ini. Dari dia tanggal 4. Jadi tanggal berapa ini? Ya. Tanggal 3 bulan 5 tahun 2021 jam 19 ini dia sudah mulai naik. Tanggal 4 naik. Terus. Dia ada koreksi sebentar tapi langsung naik lagi. Nah, di volumenya dia sudah mulai menurun. Tetapi kita lihat di indikatornya. Coba kita di indikator awal itu dari Bollinger Band-nya. Di Bollinger Band-nya dia sudah sentuh
garis yang atas dan dia pasti akan koreksi. Dia sudah koreksi. Nah, di sini akankah dia balik lagi ke atas atau dia akan pembalikan, reversal. Coba kita matikan dulu alligatornya. Jadi kita lihat di MA5, MA20 dan MA50-nya. Di moving average-nya dia masih mengarah ke atas. Dan di moving average yang 20 dan 50 dia juga masih uptrend, tetapi di MA5-nya memang dia sudah mulai agak ada penurunan, mungkin ada koreksi. Oke, kita tutup dan kita buka kembali di alligatornya. Oke, coba kita cek di alligator. Jadi di alligator ini, jadi prinsip dasar dari alligator mungkin sudah pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya, bahwa alligator ini sama kita ibaratkan seperti seperti namanya, alligator itu adalah buaya. Jadi kita ibaratkan bahwa 3 garis ini seperti mulut buaya. Jadi kalau dia menganga, kalau dia membuka, itu berarti itu adalah arah tren. Jadi misalkan dia membuka ke atas, itu dia adalah kecenderungan uptrend. Begitu juga sebaliknya, ketika dia mengarah ke bawah, itu berarti dia downtrend. Lalu bagaimana ketika dia menutup? Ketika dia menutup, dia akan sideways. Nah, kalau kita lihat seperti ini, jadi ini memang dia masih uptrend, tetapi dia akan tanda-tandanya mungkin akan menutup atau dia akan menganga lagi. Jadi kenapa dia posisinya seperti ini? Karena memang ini dia sedang ada koreksi di sini. Ketika dia ada koreksi di sini, maka dia akan seperti ini, dia menutup. Tinggal kita lihat nanti, kalau dia memang dia pembalikan, dia akan naik lagi, dia akan menganga lagi. Tetapi kalau teman-teman ragu, ya mungkin yang ada di harga 8 ribuan ambil Dogecoin sih pasti agak gimana gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa pasang di stop lossnya ya. Jadi nanti dipasang di mana. Tetapi kalau teman-teman yakin bahwa harga Dogecoin ini bakalan sentuh 1 US dollar, ya mungkin bisa ditahan-tahan dulu. Karena kita beberapa hari kemarin waktu posisi masih ada di sini ya. Ini agak grogi juga karena pada waktu itu dia sempat sentuh harga 5 ribuan kalau nggak salah di harga Doge-nya. Nah, kira-kira besok seperti apa ya Doge ini? Ya, kalau kita lihat trennya bisa kita lihat di harga per 4 jam. Dia di per 4 jamnya ini dia masih tinggi sekali, dia masih akan naik. Coba kita buka di moving average-nya juga sekalian. Di moving average-nya ini kan yang kita bikin merah, kuning, hijau ini, dia juga masih naik. Terus yang ada di yang kecil ini dia ada di alligatornya, dia juga masih naik. Kita cek di 1 hari. Wah, ini tinggi sekali. Nah, jadi dia di harian ini untuk Bollinger Band-nya pun juga dia masih terbuka, dia masih
membuka, jadi mungkin masih awalan. Di moving average-nya juga masih tinggi sekali. Kalau posisi moving average seperti ini dan posisi aligator yang kayak gini, ini sangat kecil kemungkinan dia bakalan membalikan ya. Jadi jangankan membalikan, kalau untuk sideways saja ini sangat tidak mungkin sekali untuk hariannya. Jadi kalau yang tipe-tipe dia bakalan sideways atau enggak itu di posisi yang seperti ini. Jadi yang posisinya landai aligatornya itu masih tanda tanya. Tapi kalau kita lihat di per 4 jaman dari Dodge ini masih kecil sekali kemungkinan untuk dia bakalan pembalikan atau dia bakalan turun. Sangat kecil sekali kemungkinan. Seperti beberapa hari kemarin yang bulan kemarin ya, bulan April ya. Dia naik itu dari tanggal 12 atau 13, dia sampai dengan tanggal dia nyentuh all time high-nya dia di tanggal 19 dari tanggal 11. Oh bukan, tanggal 10. Dari tanggal 10 sampai tanggal 19, 9 hari dia rally. Nah, ini kita melihat itu dia rally dari tanggal sekian ya. Dari tanggal 30. Dari tanggal 30. Sekarang baru tanggal 5, baru 5 hari dia rally. Sangat mungkin sekali dia masih bakalan dia naik terus. Ya memang kalau kita lihat volumenya sih memang sudah kecil sekali. Tetapi kalau kita lihat dari grafik hariannya dia masih sangat oke sih. Kok invalid? Coba kita lihat yang lain ya. Jadi Ethereum ini juga dalam beberapa hari ini juga bakalan trennya naik dari sekitar 30-an waktu itu ya. 30-an juta. Dia sekarang udah sentuh 49, 50-an. Gila lah jadi Ethereum ini dalam beberapa hari ini. Prospeknya seperti apa? Prospeknya juga masih naik kalau hariannya. Mungkin dia akan koreksi sedikit dan dia bakalan tancap gas kembali. Kalau kita lihat di grafik 1 jamnya, dia udah ada crossing ini, dia sudah gold cross, jadi di MA5 nya udah sentuh MA20. Tinggal kita lihat aja nanti dia bakalan tembus ke atas atau balik lagi ke bawah. Nanti kita cek aja dalam jam 1 atau 2 jam ke depan posisinya seperti apa. Kalau memang dia posisinya dia bakalan cross, ya berarti dia bakalan melanjutkan trennya. Tetapi kalau kita lihat di posisi 4 jam dia masih oke. Di 1 hari pun juga masih oke. Jadi apakah kita akan ikut berpartisipasi di dalam Ethereum dan Dogecoin? Saya rasa untuk 1 atau 2 hari ini masih oke. Kenapa? Karena ya memang kalau secara teknikal memang masih masuk akal. Oke. Bagaimana dengan yang lain ya? Kalau yang lain
saya agak kurang tertarik karena ya seperti itulah Dogecoin. Dia masih tertinggi Dogecoin ini, dia masih ada di peringkat pertama dan Ethereum ada di peringkat kedua. Bitcoin itu beberapa hari kemarin juga masih sempat menunjukkan tren naik, tetapi nggak tahu kenapa beberapa hari terakhir ini dia bakalan turun. Ripple yang kabarnya kemarin sempat bakalan burn koin, dia ada kenaikan tetapi masih sangat kecil sekali. Kita kembali ke chart. Jadi kita tengok sebentar Bitcoin. Apakah Bitcoin kok nggak bisa ya? BTC. Kenapa invalid simbol? Bitcoin. Jadi dia grafiknya masih seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun, tidak jelas. Dia masih bingung dia sebenarnya mencari posisinya harus seperti apa. Kalau kita lihat di moving average-nya, dia sebenarnya MA20 sama MA5-nya dia memang sudah crossing di sini di tanggal 5 jam 10-an, jam 10 sampai jam 3. Tetapi dia masih belum crossing di MA50-nya. Tetapi mungkin dia sudah ada tanda-tanda untuk bakalan crossing ya. Jadi MA50-nya udah mulai turun dan MA5-nya sudah mulai naik. Jadi mungkin dia bakalan cross di sini. Kita lihat besok. Kalau besok terjadi crossing, kemungkinan bakalan uptrend. Coba kita cek di alligatornya. Sebenarnya kalau di alligatornya dia kuning, merah, ungu, merah, biru. Ya, jadi sebenarnya kalau di alligatornya memang sudah ada tren-tren naik. Tetapi kita lihat seperti tadi di moving average-nya, kita lihat kalau di moving average-nya dia sudah support untuk dia bakalan naik dengan tanda crossing tadi, ya dia bakalan naik. Terkait dengan Bitcoin. Oke ya. Ripple seperti apa Ripple? Jadi Ripple ini sebenarnya juga ada kenaikan dalam beberapa jam ya. Beberapa jam ini dia pukul 14 sampai dengan pukul 18 dia ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari 21 ke 23 400, 23 600. Cuman dia masih belum sentuh all time high-nya, dia masih belum bikin all time high-nya. Jadi masih akan kita tunggu. Dia all time high-nya ada di harga berapa ini ya? Di 28 ribuan. Jadi 28 ribu sekian. Dia masih jauh sekali untuk all time high. Tapi bener nggak ya dia 28 ribu? Coba kita cek mingguannya. Oh enggak. Dia pernah sentuh all time high di harga berapa ini?
di harga 50 ribuan. Dia pernah sentuh harga all time high-nya di harga 50 ribuan itu di tahun 2018. Di bulan Januari tahun 2018 dia pernah sentuh all time high-nya di sekitar angka 50 ribuan. Jadi akankah dia bakalan naik untuk sentuh all time high-nya? Kita lihat saja. Semoga saja dia bisa sentuh all time high-nya. Bagaimana dengan prospeknya, dengan beberapa chartnya? Kalau di chart hariannya dia masih menunjukkan uptrend. Di chart hourly, jadi di jamnya dia per 1 jamnya masih oke, masih menunjukkan dia uptrend. Ini karena dia sudah sentuh MA 50-nya tadi jam 18-an. Kelihatannya dia bakalan naik terus. Banyak nggak bisa ya. Di 4 jamnya nggak bisa tadi. Oh ya, di 4 jamnya nggak bisa. Coba kita cek di hariannya pun sebenarnya dia sudah menunjukkan tanda-tanda, tetapi kita lihat di alligatornya memang dia masih mulai melandai, tapi tidak tahu apakah nanti dia bakalan naik kembali atau tidak. Oke, jadi segitu dulu bahasan kita pada malam hari ini terkait dengan Dogecoin dan beberapa koin yang lain. Ya, posisi sekarang dia masih kejar-kejaran ya antara Ethereum dan Dogecoin ya, terkait dengan persentase perubahan kenaikannya. Oke, selamat bertrading. Mungkin analisa saya bisa dijadikan referensi, tetapi mungkin tidak bisa dijadikan patokan apakah ini benar atau tidak, karena ini adalah murni dari pendapat saya sendiri dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dari analisa dan dari beberapa buku yang saya baca. Oke, sekian dulu dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.